Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dilindungi dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi menjauhi akhlak tercela pemarah. Jauhilah akhlak tercela pemarah. Marah itu adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam dada. Marah atau godok merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu, entah itu dihina, dibohongi, atau sebab lainnya. Makanya kita harus hati-hati dalam berperilaku ya, terutama ketika kita merasakan sedang marah. Nah, usahakan kita menahan amarah kita dengan sangat hati-hati. Marah adalah perbuatan setan, dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Ma zakka minkum min ahadin abada walakinna allaha yuzakki man yasha'. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, jadi marah itu adalah perbuatan setan ya anak-anak. Nah, setan itu makhluk yang terkutuk. Sudah ada tertera di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21. Ya, di situ sudah dijelaskan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, intinya kalau kalian mau marah gitu ya, sebisa mungkin ditahan. Jangan sampai marahnya itu meluap-luap, membara-bara seperti api, menyala-nyala. Ya, jadi kalau kalian marah, usahakan tenang dulu ya, yang tenang. Jangan sampai kalian marah itu sampai meluap-luap, itu tidak baik sekali. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, pemaaf, dan penuh dengan ajaran yang santun. Islam melarang seseorang berbuat marah. Marah tidak pernah bermanfaat sedikit pun. Bahkan, marah hanya akan menyisakan banyak kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar. Nah, sudah dijelaskan di situ ya anak-anak. Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang. Kita itu tidak boleh marah-marah, ya. Kalau sampai kita marah-marah, berarti kita mengikuti langkah-langkah setan. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita harus bisa membawa diri kita, menjaga diri kita untuk bersikap
Selalu bersikap baik dimanapun kita berada. Karena marah itu hanya akan merugikan ya, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang yang ada di sekitar kita. Bahaya marah untuk diri sendiri. Yang pertama, marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina, terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Yang kedua, orang yang suka marah akan dijauhi oleh orang lain ya, orang-orang. Yang ketiga, jika tidak bisa menahan marah, dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Nah, yang keempat, orang yang marah akan mendapat dosa, terlebih lagi jika marah berkepanjangan, merusak barang, baik miliknya maupun orang lain. Nah, jadi itu ada beberapa poin ya, bahaya marah untuk diri sendiri itu diantaranya yang satu, yang pertama, marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan. Kalau kita punya saudara, misalkan kita punya kakak atau punya adik, marah-marah sama kakaknya, marah-marah sama adiknya, hubungan antara persaudaraannya akan menjauh, akan renggang ya. Yang biasanya ngobrol dengan kakaknya atau adiknya karena marah-marah, jadi nggak ngobrol, gitu ya. Nah, yang kedua, orang yang suka marah akan dijauhi oleh orang orang lain, maksudnya ya, oleh orang-orang. Ya, kalau kamu punya sifat pemarah, marah-marah, ya pasti orang-orang akan menjauhi kalian. Ya, makanya anak-anak tolong hindari sifat marah ya. Jangan suka marah-marah. Nah, yang ketiga, jika tidak bisa menahan marah, dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita suka marah-marah, hatinya batu keras ya, pikirannya panas ya, jadi itu timbul penyakit karena emosi begitu ya, hatinya panas, emosi, maka darah itu tidak akan mengalir lancar ke otak ya. Makanya itu akan menyebabkan penyakit seperti itu. Nah, yang keempat, orang yang marah akan mendapatkan dosa. Terlebih lagi jika marah berkepanjangan ya, sampai merusak barang ya, barang-barang miliknya sendiri. Walaupun itu milik sendiri ya, tapi akan merugikan diri sendiri, apalagi milik orang lain ya, barang milik milik orang lain. Nah, jangan sampai kita marah lalu merusak barang milik orang lain. Sudah mendapatkan dosa, rugi, suruh ganti. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Kita jangan sampai marah-marah seperti itu tidak terkontrol ya, tidak dikendalikan, jangan sampai. Karena marah itu adalah perbuatan setan. Kalau kita marah-marah dapat dosa, dapat penyakit, banyak ruginya pokoknya kalau marah-marah. Makanya kita harus menghindari sifat marah. Gitu ya anak-anak ya. Bahaya marah bagi orang lain. Yang pertama, membuat orang lain tidak mau berurusan dengannya. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan benci. Ya, jadi kalau ya orang yang suka marah-marah begitu ya, pasti ya orang lain males lah urus-urusan sama orang yang suka marah-marah ya. Misalkan kalian itu kalau apa-apa marah, apa-apa marah, nggak suka marah, ya pasti teman-temannya akan menghindar ya, karena males berurusan sama orang yang suka marah-marah. Nah, bahaya marah bagi orang lain yang kedua itu menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, merusak perdamaian karena pemarah itu biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Ya, kamu semua, kalian semua jangan sampai terpancing emosi, marah-marah sehingga kesabaran kalian itu hilang. Jangan sampai ya. Makanya kita harus menjauhi dari sifat marah, sikap marah-marah. Itu karena itu tidak baik. Nah, cara menghindari sifat marah,
Yang pertama, berpikir tentang ayat atau hadis Nabi tentang keutamaan menahan amarah. Ya, jadi kalau kita mau marah-marah, ingat di dalam Al-Quran ya sudah dijelaskan apa hukumannya kalau marah-marah ya, sudah jelas. Lalu yang kedua, menakut-nakuti diri dengan siksa Allah bila ia tetap meluapkan amarahnya. Ya, menakut-nakuti diri ya, maksudnya ya untuk pengingat diri kita kalau nanti kita marah-marah, ya kita akan disiksa oleh Allah. Sebisa mungkin kita harus menahan amarah, jangan sampai kita marah-marah begitu. Nah, cara menghindari sifat marah yang ketiga, menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Ya, jadi eh, tanamkan dalam diri kita. Nanti kalau kita marah-marah, akibatnya apa ya? Begitu. Nanti kalau kita marah-marah ke orang, ya, orang itu nanti tidak terima dengan kita, nanti jangan-jangan kita dibalas sama orang itu. Nah, kita harus berpikir sampai situ. Jangan sampai kita itu terpancing oleh amarah kita sendiri. Nah, cara menghindari sifat marah yang keempat, membaca ta'awud saat marah ya. Jadi kita harus ingat kalau pokoknya kalau mau terpancing mau marah-marah itu harus ingat, oh iya, harus baca kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Jadi kita terhindar dari insya Allah kita terhindar dari godaan setan untuk marah. Nah, cara menghindari sifat marah yang kelima, merubah posisi saat marah. Bila berdiri ya duduklah, bila duduk tidurlah atau miring. Jadi anak-anak, Bu Guru sampaikan sama kalian ya, kalau kalian sedang marah, lagi marah, posisi kalian itu lagi berdiri, segeralah kalian duduk. Nah, kalau kalian duduk masih marah-marah, tiduran miring ya, insya Allah. Nanti kalian sudah tidak marah-marah lagi. Tapi apabila kalian masih marah-marah, cara menghindari sifat marah yang keenam, diam, menjaga lisan. Bila perlu, ambil air wudhu. Insya Allah, nanti sifat amarah yang ada di dalam hati kalian bisa teredam ya oleh air wudhu. Itu. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Guru. Apabila dari awal sampai akhir Bu Guru banyak salah-salah kata dalam menjelaskan, Bu Guru minta maaf ya. Semoga video yang Bu Guru buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Bu Guru akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.